Minasan, mari kita lanjut ke chapter 12 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah, bantu subscribe channel sejarahku ya Minasan, linknya ada di deskripsi. Diawali dari pertarungan 2 lawan 1 di luar arena Valhalla. Indra lantas mengeluarkan aura intimidasinya dan sangat fokus pada kedua lawannya sehingga petirnya terpercik di sekitar matanya. Ketika Byakko mulai melompat untuk menyerang Indra, siapa sangka Indra justru yang lebih cepat mendaratkan serangan tinjunya tepat di wajah Byakko. Tentu saja darah keluar dari hidungnya. Wah, hidungnya patah tuh Minasan. Namun Byakko masih saja tersenyum menyeringai. Itu karena dari belakang Indra sudah ada Genbu yang bersiap menyerang dari belakang menggunakan pisau lempar. Sayangnya, semua lemparan Genbu berhasil dihindari oleh Indra. Sehingga pedang lempar itu hanya tertancap di lantai. Genbu mengakui kehebatan Indra yang berhasil menghindar. Tapi siapa sangka King Long muncul juga untuk ikut bertarung melawan Indra. Karena mereka tidak akan membiarkan Indra untuk pergi menemui Suzaku. King Long lantas menyerang Indra menggunakan pedang pendekarnya. Namun kita diperlihatkan mata Indra secara jelas yang pupilnya mirip seperti Rinnegan ya Minasan. Petir pun menyambar, pertanda Indra secepat cahaya. Tinjunya kini sudah berada tepat di depan King Long. Sehingga Genbu dan Byakko sangat terkejut melihatnya. Menyadari itu, King Long berusaha menangkis tinju Indra menggunakan pedangnya, tetapi Indra sudah menghindar. Sekarang, darah mulai menetes ke lantai dan ternyata darah itu berasal dari hidung King Long. Genbu merasa ini tidak mungkin, padahal dia sudah melenyapkan niat membunuhnya. Tapi tetap saja Indra bisa menyadarinya. Begitupun King Long yang sudah memastikan keberhasilan serangan kejutannya dengan cara menyerang Indra dari titik buta. Dan juga sudah menghilangkan niat membunuhnya. Tapi Indra tidak hanya menghindari serangan mereka, dia juga bahkan melakukan serangan balik. Byakko akhirnya tahu bahwa sudah jelas Indra sebagai dewa sudah terbiasa dengan pertarungan melawan beberapa lawan sekaligus. Indra pun menatap mereka semua dengan listrik yang keluar dari tubuhnya. Sedangkan mereka berpikir mungkin ini akan mengubah persepsi mereka bahwa Indra sang dewa petir hanya berada di satu tingkat di bawah Shiva sang dewa penghancur. Tapi sepertinya bukan hanya itu saja. Genbu pernah mendengar bahwa semua dewa-dewa di India adalah dewa-dewa bodoh yang hanya mau bertarung 1 lawan 1. Mendengar ucapan itu, Indra langsung tertawa terbahak-bahak mengenai dewa bodoh yang hanya mau bertarung 1 lawan 1. Byakko dan Genbu pun terkejut, apanya yang lucu? Indra menceritakan saat itu dunia dewa di India dipenuhi dengan pengkhianatan dan juga kekerasan secara berkelompok. Penyergapan, serangan mendadak, dan juga serangan diam-diam, itu adalah dunia yang kejam, tempat di mana apapun bisa terjadi. Itu adalah makanan sehari-hari mereka. Di dunia yang begitu keras dan brutal, lalu muncul dewa-dewa itu. Si bodoh yang suka bertarung 1 lawan 1. Dan pada akhirnya, dia sampai di puncak. Saat itu, rasanya sangat luar biasa sekali. Ketika Byakko kembali mengambil kuda-kuda, Indra pun juga melakukan hal yang sama, tetapi di sekitarnya lebih bercahaya dari sebelumnya karena efek petirnya. Indra mengatakan bahwa mereka semua sudah tahu, itulah sebabnya Shiva berada di puncak. Dengan cepat, Indra sudah berada tepat di hadapan Genbu yang posisinya berada paling belakang. Genbu sangat terkejut dengan kecepatannya. Indra lantas meninju Genbu sampai membuatnya terlempar dan memuntahkan darah. Di saat Byakko mengkhawatirkan Genbu, Indra sudah berada di belakang Byakko untuk melancarkan serangan berikutnya. Tapi Byakko terlambat menyadarinya, sehingga Indra sudah lebih dulu menyerang Byakko tanpa Byakko sempat berkutik. Byakko yang kini memuntahkan darah
tampak khawatir karena dia tidak akan bisa bertahan tepat waktu. Tapi inilah akhir riwayat Indra. Siapa sangka King Long sudah berada di belakang Indra untuk menebas kepalanya. Indra pun berbalik dan berpikir saat dia berada di dunia dewa India yang brutal, senjata ilahi yang telah dia tempa dan telah dia sempurnakan, tidak peduli seberapa parah serangannya, senjata yang tidak akan pernah hilang baik saat menghadapi pertarungan berbahaya maupun saat melawan pengeroyokan besar. Kita pun diperlihatkan bagaimana tinju Indra yang justru lebih dulu mengenai wajah King Long hingga hidungnya masuk ke dalam. Wah, keren sekali sih bagian ini. Serangan balik secepat kilat ya minasan. King Long lantas kehilangan keseimbangannya dan terjatuh ke belakang. Tidak sampai di situ, Indra kini bergerak untuk menyerang Byakko lagi. Itu sungguh serangan pamungkas secepat kilat. Byakko pun merasa sangat kesakitan minasan. Indra mulai berjalan dan mengatakan saat kedua bilah itu disatukan, mereka bisa disebut dengan tinju dewa secepat kilat Vajra. Indra yang telah membuat mereka bertiga babak belur lalu meminta maaf karena dia harus segera pergi. Kalau dia berhenti di sini, maka mengalahkan Shiva hanya akan menjadi mimpi bagi Indra. Namun, Genbu tidak tinggal diam. Dia sangatlah tahu bahwa Indra adalah dewa yang sangat kuat. Genbu lantas mengaktifkan serangannya yang lain untuk mencegah Indra pergi. Dia melemparkan sebuah tali dan mengikat tubuh Indra. Yah, tugas utama mereka bukan untuk mengalahkan Indra. Kalau mereka bisa menghalangi Indra masuk ke arena pertarungan itu, maka Suzaku lah yang akan menang. Sementara itu, di Valhalla hanya ada Suzaku saja yang berdiri di tengah-tengah arena. Shiva hanya terdiam, begitupun para penonton lain yang kebingungan dengan ini semua. Jar menyampaikan bahwa waktu pertarungan hampir segera tiba. Tapi Dewa Indra masih belum muncul. Kalau begitu, pertarungan ketiga Apocalypse pemenangnya adalah Suza. Namun, Suzaku mengatakan, tunggu sebentar. Kembali pada pertarungan 3 lawan 1, di mana Indra sekarang sudah meninju wajah Genbu hingga bonyok binasan. Indra mengatakan pada mereka untuk menghentikannya sekarang. Kalau Genbu terus melakukannya, Genbu bisa mati. Dengan wajah yang sudah tidak berbentuk, Genbu yang ngos-ngosan justru menyuruh Indra untuk membunuhnya saja. Asalkan Suzaku lah yang memenangkan pertarungan. Tiba-tiba Indra menyadari sesuatu dan langsung berbalik. Genbu pun berteriak, "Kenapa kau datang kemari, Suzaku?" Kita pun diperlihatkan bagaimana Suzaku saling beradu pandang dengan Indra. Reaksinya Indra di sini takut atau kaget ya, minasan? Indra pun menanyakan, "Apa yang kau rencanakan? Apa dia harus bertarung dengan mereka semua sebagai 4 dewa penjaga mata angin?" Yah, bagaimanapun juga, Indra sudah tidak peduli lagi. Namun, Suzaku justru terkekeh. Seperti yang diharapkan dari Dewa Indra, seorang petarung yang lebih tangguh daripada yang dirumorkan. Karena itulah, Suzaku mendatangkan Kalilawar yang memvideokan kejadian itu di Valhalla. Byakko tidak percaya dengan apa yang Suzaku lakukan. Kita pun diperlihatkan, semua orang sangat terkejut dengan tayangan di layar. Bagaimana Suzaku menyampaikan bahwa dia harus melawan Indra di tempat itu. Meski Indra tidak begitu mengerti, tapi dia menantang Suzaku untuk bertarung mati-matian. Suzaku justru menjawab bahwa Indra salah. Dia datang kemari untuk mengalahkan Indra. Dalam istilah dunia dewa India, ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Netizen be like, apa? Pertarungan 1 lawan 1? Halah, cuma di mulut doang. Kan tenaga Indra sudah terkuras duluan. Nah, langsung saja yuk kita gas ke chapter selanjutnya minasan. Dah.